Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'du. Bapak-bapak jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, kembali kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah, bahwa pada subuh hari ini kita memasuki bulan Ramadan di hari ke-20 kalau nggak salah ya. Kita masih dapat sama-sama melaksanakan berbagai macam aktivitas. Di antaranya adalah aktivitas sholat subuh berjamaah, dan insya Allah akan dilanjutkan dengan ta'lim. Jadi kita iktikaf bersama-sama, dan insya Allah ini adalah merupakan amalan utama yang pahalanya berlipat ganda. Mudah-mudahan ini adalah sebagai wasilah untuk memberatkan timbangan amal kita di yaumul hisab nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga Allah senantiasa limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan salawat itu pun terlimpah kepada semua umatnya yang senantiasa menjalani kehidupan ini dengan penuh kesabaran. Seperti dalam surat Al-Baqarah dijelaskan, wabasyiril lazina, apa itu? Idza asobat musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, orang yang mendapatkan musibah itu senantiasa mengucapkan innalillah alaihim sholawatu mir rabbihim. Nah, itu. Bagi mereka itu akan mendapatkan sholawat. Jadi Bapak-bapak kalau merujuk ke Al-Quran, orang yang diberikan sholawat itu dua. Satu Rasulullah, innallaha malaikatu yusholluna ala nabi. Yang kedua adalah orang-orang yang bersabar, alaihim sholawatu mir rabbihim wa rahmah. Ya, mereka akan diberikan sholawat dari Tuhan mereka dan rahmat. Bapak Ibu, Bapak-bapak sekalian, selanjutnya kajian kita melanjutkan kajian yang sebelumnya, yaitu tentang tarikh, dan kita sekarang masuk setelah kemarin kita membahas kekhalifahan Umar bin Khattab, kita akan masuk pada kekhalifahan Utsman bin Affan. Nggak nampak ya? Ini laptopnya harus diganti berarti ini. Laptopnya sudah karena laptop yang lain bisa buktinya kan? Ya. Kecuali kalau laptop yang lain nggak bisa sama gitu, berarti perangkat di masjidnya harus diganti. Bapak-bapak jamaah rahimakumullah, kita akan membahas tentang salah satu khalifah, yaitu setelah khalifah Umar bin Khattab yang kemudian digantikan oleh Khalifah Utsman bin Affan. Khalifah Utsman ini merupakan sosok sahabat sekaligus menantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan beliau dinikahkan dengan dua putri Rasul, ya. Jadi pertama dengan Ummu Kulsum wafat, kemudian dinikahkan lagi dengan Ruqayyah, maka beliau disebut dengan Dzunurain, yang memiliki dua cahaya. Jadi ini adalah merupakan sahabat sekaligus menantu Rasul. Jadi zaman dulu bapak-bapak sekalian, cari mantu itu memang dengan pertemanan gitu, yang sudah jelas nasab dan hasabnya. Ya. Jadi anak-anak enggak dibebaskan begitu gitu. Ya. Nah, zaman dulu begitu Bapak sekalian. Saya punya anak gadis, ini punya anak lajang. Kita udah tahu sama-sama visi dakwahnya sama gitu. Itu enggak segan kemudian, ayo kita besanan saja gitu. Jadi seperti itu. Ya, kalau sekarang agak beda ya, anak-anak
sudah pada cari jodohnya masing-masing, sehingga kadang-kadang kita susah untuk memberikan masukan-masukannya gitu. Kedermawanannya sangat memukau, dan saya kira kedermawanan Utsman bin Affan ini menarik untuk dijadikan inspirasi bagi generasi muslim sampai dengan saat ini. Kedermawanan Utsman bin Affan, beliau memang terah orang kaya ya. Jadi Utsman ini sahabat Nabi, salah satu sahabat Nabi yang memang kaya raya gitu. Bukan sahabat Nabi yang lemah. Kemudian komitmennya terhadap perjuangan dalam menegakkan panji-panji Islam tidak diragukan. Beliau memiliki komitmen yang kuat untuk menegakkan panji-panji Islam. Dan oleh karenanya maka tidaklah berlebihan jika kita mengatakan bahwa Utsman itu adalah sosok yang sangat penting dalam perkembangan dan kemajuan dinul Islam. Jadi jamaah rahimakumullah, maka kalau saya masih sependapat dengan adagium kullus sahabah as-sahabah kulluhum udul. Jadi sahabat itu seperti apapun gayanya, beliau itu adalah orang-orang yang terpilih gitu. Orang-orang yang memiliki integritas. Mau Muawiyah, mau Ali, mau Utsman, ya. Karena mereka itu, berkat mereka itu, Islam tersebar ke seluruh dunia. Muawiyah, Bani Umayyah, itu menyebarkan Islam sampai ke Afrika, sampai ke Maroko, Maghrib. Maghrib itu paling barat, zaman dulu mungkin belum tahu Amerika kan ya. Jadi pokoknya paling barat tuh Maroko, maka disebutlah Maghrib gitu. Padahal sekarang ada lagi yang lebih barat gitu. Sampai Maroko, terus nyebrang ke Spanyol. Dan Islam tersebar sampai hari ini, kecuali di Spanyol barangkali ya, yang agak berubah. Tetapi jamaah perlu diketahui, persebaran ini telah menjadikan perubahan dalam peradaban umat manusia. Apa buktinya? Buktinya adalah banyaknya orang-orang barat yang kemudian belajar filsafat, matematika, biologi, kimia, dan akhirnya mengembangkan di barat, ya. Mereka belajar dari mana? Dari umat Islam. Terutama ketika Islam menguasai Spanyol gitu. Coba kalau Islam nggak sampai Spanyol, bisa jadi pengetahuan tidak berkembang, karena kita mengetahui dalam sejarah itu jamaah rahimakumullah, abad ke-0 ya, 0 Masehi sampai dengan abad ke-7 ketika Rasulullah akan lahir gitu, ke abad ke-6 itu kita tidak menemukan perkembangan peradaban apapun. Nggak ada misalnya di di tahun 300 atau 400 atau 500 ditemukan apa, nggak ada. Coba bapak-bapak lihat tuh, para penemu apa sajalah, apakah Graham Bell ataukah misalnya penemu listrik siapa? Thomas Alva Edison, itu lahirnya di atas 1200 1300. Kenapa? Karena pada saat itu orang barat sendiri mengakui bahwa era itu adalah the dark age, era kegelapan. Mereka kemudian menggapai Renaissance, ya, Aufklärung, pencerahan kembali, itu setelah mereka berinteraksi dengan umat Islam. Padahal sebelumnya, ya, masa Yunani itu kan dari barat sebenarnya. Itu begitu luar biasa ilmu pengetahuan itu. Dari mulai zaman awal lah ya, ada Thales, Anaximenes, Anaximandros, terus itu kan tentang arche. Arche itu asal muasal alam. Kemudian dilanjutkan oleh Sokrates, Plato dan Aristoteles. Kemudian puncaknya oleh
the Great Alexander. Ya, kalau di kita dibilangnya Iskandar Agung. Nah, ini Alexander the Great Alexander itu, atau Alexander the Great itu, dia sosok yang begitu luar biasa dalam ekspansi wilayah, tapi juga cinta ilmu pengetahuan. Jadi begitu dia datang ke Mesir gitu ya, dia bawa tuh buku-buku, dia bawa ilmuwan di situ. Gitu. Dia mengembangkan ilmu di situ. Itu tahun 300 sebelum Masehi. Tapi terus hilang. Baru ditelusuri kembali ketika umat Islam itu menguasai Mesir. Makanya di Mesir sampai sekarang ada namanya kota Iskandaria. Iskandaria itu Alexander itu. Ya. Cuma saya juga belum pernah ke Mesir, jadi tidak tahu Iskandaria seperti apa. Mudah-mudahan nanti ya kita sama-sama ke sana. Amin. Ya, amin dulu aja Pak. Yang nggak amin nanti rugi. Kita berangkat Bapak enggak nanti. Utsman bin Affan adalah anak dari Al-As bin Umayyah. Nah, maka memang Utsman bin Affan ini terahnya dengan Muawiyah dia. Karena sama-sama dari keturunan Umayyah gitu. Beda dengan Nabi, kalau Nabi Bani Hashim, ya kan? Ini Bani Umayyah. Dan Bani Umayyah itu Bapak sekalian, sejak masa aristokrasi Arab jahiliyah itu orang-orang yang terpandang, memiliki kapabilitas untuk mengatur masyarakat. Jadi kalau saya membandingkan Bani Umayyah seperti Partai Golkar gitu. Partai Golkar itu kan partai yang begitu punya pengalaman panjang gitu. Terus masuk reformasi sehingga dia mampu bisa melihat mampu beradaptasi dengan berbagai macam situasi dan kondisi. Dan ketemu nasabnya dengan Nabi SAW mulai dari Abdusyam bin Manaf, ya. Kesininya sama bin Qusay, bin Kilab, bin Murrah, bin Ka'ab. Gitu. Nah, itu ketemu nasabnya dengan Rasulullah. Nah, bapak-bapak sekalian, penunjukan Utsman menjadi khalifah memiliki perbedaan dengan Abu Bakar maupun Umar. Ya, kalau Abu Bakar itu sangat dahsyat kalau saya bilang. Kenapa dahsyat? Karena mulus gitu ya. Jadi begitu Nabi wafat, kemudian tokoh Madinah itu berkumpul di Saqifah Bani Sa'adah. Saya lupa namanya tapi Pak. Kalau ada yang ingat monggo disebutkan. Dia berpidato bahwa Madinah ini negara kita lah gitu ya. Orang-orang muhajirin itu kan orang pendatang, maka sudah selayaknya ketika Rasulullah wafat kitalah yang harusnya melanjutkan kepemimpinan. Nah, akhirnya Abu Bakar datang, Umar datang. Abu Bakar pidato, wahai orang-orang Ansor, kalian telah sangat berjasa kepada kami. Nah ini Pak, ini logika yang dibangun. Abu Bakar nggak belajar ilmu logika, tetapi paten kali itu untuk melemahkan. Diangkat dulu ya kan, diangkat. Kalian telah berjasa, telah memberikan fasilitas kepada kami. Ketika kami tidak memiliki apa-apa, kalian memberikannya. Tapi jangan lupa, kata Abu Bakar, bahwa kami orang-orang muhajirin itu sebelum kalian mengenal Tuhan, sebelum kalian berjuang, kami telah mengiringi Nabi, membersamai Nabi selama 13 tahun. Banyak caci maki, banyak terpaan, banyak ini terus sampai kemudian dimasukkanlah hadis Nabi yang menyatakan al-a'immah min Quraisy, bahwa pemimpin itu harus dari orang Quraisy. Dari situlah maka kemudian mereka menyadari dan akhirnya mereka kalau begitu siapa yang akan ditunjukkan? Kata Abu Bakar, Umar orang yang tepat. Umar kaget tuh. Umar langsung berpidato bahwa yang paling tepat adalah Abu Bakar.
mulus Pak, tidak ada pertumpahan darah. Ya. Dan melalui proses demokrasi yang genuine dan jenial. Kenapa saya katakan genuine dan jenial? Karena sebelumnya belum pernah ada seperti itu. Persia maupun Romawi, negara yang ada sebelumnya, itu tidak pernah dengan bermusyawarah, ya kan? Dengan ahlul halli wal aqdi. Gitu. Tetapi mereka menurunkan dengan istilah monarki heredity, yakni kerajaan turun-temurun. Tidak juga dengan sistem Quraisy. Sistem Quraisy itu kan kepemimpinan dari yang paling senior. Nah, seperti kerajaan Saudi sekarang, Bapak sekalian, itu sistemnya sistem Quraisy itu. Jadi anak Raja Salman itu belum tentu jadi raja kalau masih ada adiknya Raja Salman. Gitu. Kecuali kalau adiknya udah pada nggak ada itu, baru anaknya. Tapi kalau adiknya Raja Salman masih ada, maka adiknya, karena yang paling senior mereka, bukan dari keturunan, masih keturunan tapi yang paling senior gitu. Jadi bukan keturunan raja langsung. Makanya pangerannya kan banyak, pangeran A, B, C, semua jadi pangeran. Karena kalau nanti ini meninggal ada yang ini. Tapi itu ada derajatnya pangeran-pangeran itu. Gitu. Walaupun juga ya tentu memiliki fasilitas yang sama. Nah, Umar ketika dilantik itu atas usulan Abu Bakar. Usulan Pak ya, bukan ditunjuk oleh Abu Bakar, usulan Abu Bakar. Kenapa saya katakan usulan? Karena boleh jadi mentah dan tidak bisa diterima jika sahabat-sahabat itu tidak menerima. Jadi hanya mengusulkan Abu Bakar itu, tidak menunjuk. Nah, sahabat melihat, oh ternyata Umar memiliki kapabilitas yang memang pas gitu. Karena ketika Abu Bakar menjadi khalifah, Umar paling banyak berjasa. Nah, ketika Umar wafat, Umar sudah menyiapkan, ini cara yang lain lagi, semacam tim formatur. Ya, ada Ali di situ, ada Utsman bin Affan, ada Abdurrahman bin Auf, ada Zubair, ada Sa'ad, ada Tolhah gitu. Bahkan waktu itu ketuanya kan ketua formatur katakanlah begitu ya, Abdurrahman bin Auf. Kata Abdurrahman bin Auf itu berkata begini kepada Utsman, wahai Utsman, jika saya tidak memilihmu, siapa yang kau rekomendasikan? Ali, kata dia. Kemudian dia datangi Ali, wahai Ali, jika aku tidak memilihmu, siapa yang kau rekomendasikan? Utsman. Jadi jamaah rahimakumullah, sama sekali tidak ada ambisi di antara keduanya. Gitu. Silakan, mau Utsman monggo, mau Ali monggo. Akhirnya Abdurrahman bin Auf berkumpul dengan 6 orang itu dan mereka bersepakat memilih Utsman bin Affan. Akhirnya Utsman bin Affan pun menjadi khalifah ketiga. Dan khalifah ini kan artinya pengganti Pak ya. Jadi pertama kali yang mendapatkan gelar khalifah kan Abu Bakar. Artinya apa? Itu sebenarnya kepanjangannya itu Khalifatur Rasul, penggantinya Rasul. Umar itu Khalifatur Rasul, penggantinya Rasul gitu. Nah, jadi ketika terjadi pembaiatan kepada Utsman, maka mulus. Dan Utsman ketika menjadi khalifah usianya berapa Pak? 72 tahun. 70 tahun maaf. 70 tahun. Jadi tidak muda lagi. Jadi ketika menjadi khalifah itu usianya 70 tahun. Ya kita tahu lah orang sudah usia 70 tahun ya kan. Nah, tapi orang mempercayakan beliau kepada Utsman. Nah, dalam sejarah termasuk yang ditulis misalnya oleh Profesor Harun Nasution gitu ya. Utsman itu seringkali dikategorikan dalam 2 fase. Fase pertama itu diwarnai dengan kemajuan pesat seperti ekspansi wilayah, kemakmuran ekonomi, dan penyebaran dakwah Islamiyah. Nah, fase kedua digambarkan sebagai fase kemunduran dengan ditandai adanya isu nepotisme sehingga melahirkan berbagai macam konflik politik. Tetapi saya kira Bapak sekalian memang membaca sejarah itu harus kritis kita itu. Karena
apalagi sejarah Islam, kalau kita telusuri, sejarah Islam itu ditulis pada masa Bani Abbasiyah. Dan tulisan Bani Umayyah pada masa Bani Umayyah hampir hilang gitu. Hampir tidak ditemukan. Maka bisa kita tebak lah ya. Bani Abbasiyah ini kan paling tidak suka dengan Bani Umayyah. Nah, jadi kalau kemudian Utsman digambarkan sosok yang penuh dengan nepotisme, ini pun saya kira perlu kajian yang lebih dalam. Karena ketika kita misalnya mencoba membaca ya, misalnya orang yang diangkat Utsman itu memang memiliki kapabilitas gitu. Setelah ditelusuri itu. Bahkan Utsman pun pernah mencoba diganti dengan orang lain yang katakanlah bukan trah dari Bani Umayyah gitu. Ya. Ternyata banyak kemunduran. Nah, termasuk Muawiyah dituduhkan. Muawiyah ini juga nepotisme karena dia menjadi gubernur begitu lama sekali. Tapi kan dia jadi gubernur juga dari masa Umar, dan Umar memimpin negara ini selama 10 tahun dan tidak pernah memecat Muawiyah. Artinya tidak ada cacat Muawiyah itu ketika dia menjadi seorang gubernur. Maka seperti yang saya katakan tadi di awal, bahwa saya meyakini memang as-sahabah kulluhum udul. Nah, terus bagaimana kok di masa Utsman ini kemudian ada banyak huru-hara? Apakah masih bisa dikatakan udul sampai kemudian Utsman sendiri terbunuh gitu kan? Nah, ini kan perlu penafsiran analisis yang lebih jauh sehingga kita tidak menyimpulkan. Misalnya padahal kesalehan kita itu sangat jauh daripada sahabat, tapi kita begitu mudah menuduh sahabat-sahabat mulia Nabi itu sebagai orang-orang yang korup lah, yang nepotis lah, yang tidak amanah. Ini bahaya gitu. Jadi gini Bapak sekalian, kan ada hadis ya menyatakan bahwa iza ijtahadal hakim, apabila hakim itu berijtihad kemudian ijtihadnya benar, falahu ajron, maka dia akan mendapatkan 2 pahala. Terus kalau salah, falahu ajrun, dia tetap dapat pahala cuma 1. Nah, kalau saya memahaminya, kendati pun ada peperangan sekalipun antar sahabat, itu dasarnya adalah ijtihad mereka, bukan karena syahwat kekuasaan. Gitu. Ijtihad mereka mengatakan Ali salah. Kenapa? Karena Ali membiarkan orang yang telah membunuh Utsman. Padahal di dalam Islam harusnya ditegakkan hukum qisas. Gitu kan? Nah, ketika Ali kemudian memerangi Muawiyah, kenapa? Karena Muawiyah tidak mau tunduk, padahal dalam Islam itu tidak boleh ada bughot, dan bughot itu boleh diperangi. Gitu. Jadi kalau saya memahaminya seperti itu, ini adalah dasarnya ijtihad, bukan karena ambisi kekuasaan, bukan karena ambisi politik dan lain sebagainya. Karena kalau kita baca lebih detail gitu ya, sejarah Ali misalnya, sejarah Utsman tadi, itu mereka menjadi khalifah nggak pakai kampanye kok, nggak pakai janji-janji, bahkan mereka mempersilahkan kalau Ali ya yang dipilih, kata Utsman kan gitu, ketika Abdurrahman bin Auf mengatakan, kalau saya tidak memilihmu wahai Utsman, siapa yang kau rekomendasikan? Ali, kata dia. Begitupun ketika dia mengatakan kepada Ali, kalau saya tidak memilihmu wahai Ali, maka kata Ali, Utsman. Dan akhirnya Utsman menjadi khalifah. Nah, Utsman ini jasanya sangat luar biasa, terutama dalam ekspansi wilayah ya. Jadi Islam yang tadinya hanya di sekitaran katakanlah Palestina, Mesir gitu ya, terus bergerak ke arah Tunisia. Jadi Afrika semakin ke utara gitu kan. Jadi di Afrika sampai sekarang, Afrika Utara itu mayoritasnya kan Muslim. Ya. Apakah itu Aljazair, apakah itu Maroko, apakah itu Senegal, apakah itu apa lagi?
Itu mayoritasnya Muslim. Nigeria, mayoritasnya Muslim, gitu kan. Gitu. Nah, ini menarik juga. Dengan adanya ekspansi ini ternyata menimbulkan kesejahteraan pada masyarakat. Lapidus mengatakan by unification of the former Sasanian and Byzantine part of the Middle East into one political and strategic barriers to trade were removed. Jadi halangan perdagangan yang selama ini ada antara Bizantium dan Persia itu dihilangkan. Dan oleh karenanya maka kemudian menjadi satu kekuatan and the foundation for a major commercial revival worldwide. Akhirnya komersial perdagangan yang komersial itu bisa terhubung, yang tadinya itu terpisah. Kenapa? Karena di Persia ini Romawi, tidak pernah akur gitu kan. Tapi dengan Utsman ini menjadi khalifah, akhirnya disatukan one polity, jadi satu kebijakan, sehingga tidak ada lagi halangan politik. Ya, tidak ada lagi gitu. Ini analisis dari Lapidus. Kemudian beliau juga berjasa dalam kodifikasi mushaf ya. Jadi mushaf Al-Quran itu kan gini Pak, sejarahnya pada zaman Nabi ditulis, tapi tulisan itu berserakan di mana-mana gitu. Maka pada zaman Abu Bakar kemudian istilahnya al-jam'u, dikumpulkan. Yang tadinya punya catatan Al-Baqarah siapa saja dikumpulkan. Yang tadinya punya catatan An-Nisa siapa saja dikumpulkan. Terus disusun. Karena memang susunan surat itu kan berdasarkan perintah Nabi itu. Ya, dari mulai Al-Fatihah, Al-Baqarah, kemudian An-Nisa, habis Al-Baqarah apa? Ali-Imran ya. Ali-Imran, kemudian An-Nisa gitu. Itu dikumpulkan sampai Anas selesai. Ketika Abu Bakar wafat, maka kemudian di tangan Umar, dan Umar di tangan Hafsah anaknya Abu Bakar ya, anaknya Umar, Hafsah bintu Umar. Nah kemudian jamaah rahimakumullah, ketika kemudian Al-Quran itu sudah ada satu, itu kan berarti berapa tahun? 2 tahun Abu Bakar, 10 tahun Umar, 12 tahun ya. 12 tahun sudah terkumpul jadi satu. Sementara Islam sudah menyebar ke berbagai macam wilayah. Ada yang ke Mesir, ada yang ke Syria, ada yang ke Palestina, ada yang ke Persia. Logatnya beda-beda. Akhirnya ada yang ngomong ke Utsman gitu. Khalifah katanya, ini di sana bacaannya begini loh. Dia kan kaget jadinya. Akhirnya bacaan itu disesuaikan dengan dialek turunnya Al-Quran, yaitu dialek Quraisy. Karena bisa jadi berbeda-beda Pak, dan itu wajar. Coba saja Al-Fatihah sampai Jawa Al-Fatihah kan. Orang Jawa yang nggak ngaji bilang Al-Fatihah susah Pak. Ayo kita baca Al-Fatihah. Itu memang dialek gitu. Kayak bahasa kita saja, apa? Nyampe Betawi ape, nyampe Malaysia apa, nyampe Jawa opo, ya kan? Sampai Sunda aja yang nggak nyambung, naon gitu. Jadi dialek itu memang bisa berubah gitu. Maka ketika Utsman mendengar seperti itu, dia cepat tanggap, ya. Wah kalau begini gawat ini. Akhirnya dikumpulkanlah Zaid bin Sabit, siapa orang-orang yang dulu menjadi sekretaris Rasul itu. Kemudian tulisan dikumpulkan, dan pada saat Utsman ini kan sudah ditemukan kertas, maka kemudian ditulis. Yang tadinya hanya di pelepah kurma, di kulit binatang, bahkan di tulang binatang, sekarang di kertas. Dibuat 5 mushaf, yang satu di Madinah, yang satu di Mekah, yang satu ke Mesir, yang satu ke Palestina, yang satu ke Syria, Damaskus. Supaya apa? Supaya bacaannya sama, dialeknya sama. Dan alhamdulillah kan, Al-Quran sampai sekarang dialeknya sama. Gitu. Kemudian beliau juga merenovasi Masjid Nabawi dan pembentukan angkatan laut. Nah ini ya, jadi menarik memang orang Arab ini. Mereka tidak punya laut Pak, dan mereka tidak punya pengalaman dengan laut gitu. Tapi begitu melihat bahwa ternyata
armada laut itu begitu luar biasa dalam ekspansi, gitu. Itu mereka membuat coba armada laut itu. Belajarnya bagaimana itu? Kita nenek moyang kita seorang pelaut tenggelam gitu ya. Ini orang Arab itu nggak punya laut, tapi Tariq bin Ziyad itu begitu pede, Pak. Begitu dia menyeberangi Selat Gibraltar ya kan, kemudian mau masuk ke Spanyol, pasukan udah mulai ciut nyalinya. Akhirnya kata Tariq bin Ziyad, bakar semua kapal, dibakar semua kapal. Dia pidato, saudara-saudara, kalau saudara pulang lagi silahkan, tapi kapal pasti akan hancur dan kalian mati dalam keadaan konyol. Tapi kalau kalian terus bersama saya, maka ada kemungkinan kita menang, ataupun kalau mati syahid. Wah, maka dari situ akhirnya terpaksa itu mereka maju dan akhirnya bisa menguasai Spanyol. Jamaah rahimakumullah, fitnah yang dilancarkan oleh Abdullah bin Sabah, seorang Yahudi yang memecah belah umat Islam, ini dilemparkan dengan berbagai tuduhan kepada Utsman bin Affan, gitu ya. Misalnya Walid bin Uqbah, gubernur Kufah, kerabat Utsman, itu difitnah macam-macam. Ternyata beliau telah memegang jabatan sejak masa Umar bin Khattab. Ya. Jadi nggak benar kalau ada nepotisme di situ, karena yang mengangkat adalah Umar. Gitu. Begitupun Abdullah bin Sa'ad bin Sarah, saudara sesusuan Utsman, gubernur Mesir, menggantikan Amr bin As. Abdullah bin Sa'ad terkenal dengan sifat terpuji dan gesit. Demikian pula dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, cuma ya tadi ya, memang karena dinasti Abbasiyah ini banyak menulis, maka kemudian dinasti Umayyah ini banyak terpojokkan. Sehingga Philip Kahiti saja sebagai seorang orientalis, dia mengatakan bahwa the majority of the earliest historical date from the Abbasid period. Jadi rujukan sejarah itu memang dari Abbasiyah, periode Abbasiyah. Nah, kepemimpinan dan konflik. Saya mengutip Al-Shahrastani dalam bukunya Al-Minal wa Nihal. Dia mengatakan wa azmu khilafi bainal ummah khilaful imamah. Bahwa perselisihan terbesar ya di antara umat itu adalah perselisihan kepemimpinan. Idmas salas saiful fil Islam ala qa'idatin diniyatin. Tidak pernah pedang terhunus dalam Islam dengan alasan agama. Mislu ma salla 'alal imamah fi kulli zaman. Sebagaimana sesering dihunus karena imamah pada setiap zaman. Nah, ini Al-Shahrastani menyimpulkan begitu. Ya, jadi dalam hal kepemimpinan ini memang lebih banyak kemudian fitnah-fitnah di situ. Dan akhirnya Utsman mengakhiri hidupnya, akhir kehidupannya itu dibunuh oleh seorang yang memang terkena provokasi. Jadi berita hoax itu dari dulu memang banyak, Pak ya. Dan Utsman adalah salah satu korban hoax. Dan memang ini juga pemerintahan di Madinah pada saat itu sangat sederhana. Jadi tidak ada penjagaan. Beda kayak Muawiyah. Kalau Muawiyah itu walaupun gubernur, begitu Umar berkunjung dia bingung. Kok kamu kayak begini katanya. Kata Muawiyah, memang tradisi di sini begini katanya. Karena Damaskus, Syria itu Bapak sekalian, itu negara protektorat dari Imperium Romawi. Gitu. Jadi protokol keamanan itu begitu luar biasa. Ada pengawal, ada semua itu ketat. Padahal kalau Umar sendiri sebagai presidennya, orang bisa datang langsung masuk ke rumah Umar gitu. Terakhir, hikmah apa yang bisa kita petik? Pertama adalah kedermawanan, karena Utsman begitu sangat dermawan. Kedua, produktif sepanjang hayat. Jadi jangan pernah kita beralasan, saya sudah tua. Utsman itu menjadi khalifah ketika umur 70 tahun. Kemudian siapa tuh yang punya Kentucky itu, Pak? Sanders ya. Itu memulai karir ketika umur 65 tahun dan itu ditolak. Ya, ditolak dari pintu ke pintu ditolak. Tapi ternyata sekarang menjadi salah satu perusahaan
ayam Kentucky yang terbesar di dunia selain McDonald gitu. Kemudian istiqomah, ya. Utsman ini istiqomah terhadap perjuangan agama, perjuangan Islam, dakwah, dan kontinuitas. Dia mencoba meneruskan apa-apa yang telah dilakukan oleh Abu Bakar, disempurnakan dan inovatif, ya. Harus ada inovasi-inovasi seperti tadi misalnya dia menuliskan mushaf Al-Qur'an. Dan yang terakhir pentingnya tabayun. Nah ini supaya tidak terjadi kena hoax, apalagi di zaman media sosial sekarang, ya, yang begitu mudahnya video 2-3 tahun yang lalu ditampilkan kembali gitu, berita setahun yang lalu ditampilkan kembali, yang zamannya itu sesuai gitu kan. Ini lagi ribut banjir 3 tahun yang lalu ditampilkan kembali, kondisi saat ini Jalan Sarinah misalnya. Nah ini kita sekarang ini harus harus cerdas lah gitu, mengedepankan skeptisisme dalam filsafat dan logika itu. Ya, jadi kita meragukan apapun yang kita dengar, yang kita baca, sampai dengan kita memastikan bahwa itu adalah benar. Baik Bapak sekalian, saya kira cukup sampai di sini sebagai pengantar. Jika ada mau ditambahkan, ditanyakan, atau ditanggapi, saya persilahkan. Jika tidak ada, saya tutup. Ini Abah udah ngantuk terus dari tadi. Cukup Bapak sekalian? Baik, kalau sudah cukup, terima kasih atas segala perhatian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan ini akan memberikan juga amalan bagi kita untuk bertambahnya pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin, dan membuka keridhaan serta kerahmatannya. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Barakallahu li wa lakum, nasrun minallah, fatsun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.